Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Jempol, jempol, memang kamu jempol, memang kamu hebat, memang kamu selalu mendapatkan jempol double, bahkan 4 dengan 2 jempol kaki ya. Kalau kita selalu dinilai baik, maka tandanya emotikonnya jempol ya. Senyum lebar, hahaha, maka kita sudah bangga, kita sudah merasakan hebat. Karena apa? Dijempoli, dipuji, selalu dianggap hebat, selalu dimuliakan, dipuji dengan jempol. Tapi kalau sudah nanti status kita dikasih jempol ke bawah, kita mulai marah, tersinggung, tidak bisa tidur, kita mulai tidak tenang, kita mulai mempertanyakan siapa itu yang ngasih jempol turun atau negatif, tidak dipuji tetapi jelek kita, karya kita, atau status kita, semuanya. Kita tidak bisa tidur. Inilah keanehan manusia zaman sekarang. Walaupun tidak kenal lewat dunia medsos, kalau dijempol begini kita bangga, kita seakan-akan hebat sendiri. Tapi kalau sudah jempol kebalik, kita mencari-cari tahu siapa orang itu. Kenapa seperti itu? Itu pasti akan dibuat-buat saja. Tidak suka karena menjatuhkan saya. Nah, padahal kita tidak butuh lagi pujian ataupun jempol kebalik itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberi teladan yang baik bagi kita semua yang senang dijempoli, yang senang dipuji. Karena apa? Karena ketika Yesus mengunjungi rumah ibadat pada hari Sabat, dia mengajar dan kemudian ada orang yang kerasukan setan di tempat itu, teriak-teriak, dan Yesus kemudian menghardik orang itu. Dia meminta orang itu datang dan mengusirnya. Tetapi roh jahat itu yang merasuki orang itu teriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus? Engkau hendak membinasakan kami? Kami tahu engkau yang kudus dari Allah." Harusnya Yesus bangga dicempoli. Kami tahu engkau yang kudus dari Allah. Di depan banyak orang yang mendengarkan ceramah dia, khotbah dia. Dia pasti senang. Tetapi kemudian Yesus tetap menghardiknya. "Diam kau, pergilah dari orang ini." Orang itu pun langsung pergi karena dia kalah. Tetapi kalau Yesus menikmati pujian di depan banyak orang, "Engkau hebat, engkau jempol, engkau anak Allah yang kudus dari Allah," maka Yesus pun klepek-klepek. Dia tidak bisa mengusir orang itu, malah membiarkan dia ngoceh, memuji-muji dirinya. Kalau Yesus haus pujian, haus jempol dalam statusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan bagaimana pepatah Jawa yang mengatakan kalau dipangku mati huruf ono coroko. Misalnya huruf Jawa itu hanya selalu terbuka, ono coroko. Tetapi untuk menulis gajah, hanya itu kan mati hurufnya, bukan gajah ho. Maka dia harus dipangku. Dipangku akhirnya mati huruf itu. Yang tadinya dibaca gajah ho menjadi gajah. Tidak ada o-nya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya peribahasa ini sangat-sangat relevan di zaman sekarang. Bagi orang-orang yang haus pujian, kalau dia sudah dipangku, dipuji-puji, dia sudah dininabubukkan, dia sudah diberi kebutuhan kebutuhan psikologisnya, yaitu pujian, jempol,
maka dia sudah lupa daratan, lupa ingatan. Dia sudah mati karena di pangku itu. Sehingga akhirnya berpuas diri. Tidak berkembang lagi, malah nanti akhirnya dijatuhkan oleh yang mangku kita. Dilempar, kemudian kita baru sadar bahwa itu ternyata hanya godaan dari roh jahat yang melempar kita dari sesuai keberhasilan-keberhasilan secara rohani, tiba-tiba hancur karena kita masih haus pujian. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan hari ini. Semoga kita juga tidak selalu haus pujian dari setan itu yang menggoda kita. Kita tidak haus jempol-jempol yang selalu memberikan kita godaan untuk besar kepala. Kalau memang apresiasi jempol itu oke, tetapi ketika kita diapresiasi jelek dengan jempol ke bawah, kita tidak perlu marah, tidak perlu tidak bisa tidur, tetapi justru kita dipicu untuk semakin baik di dalam karya dan tindakan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.